Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 448 mendapat tamparan di wajah. Bahkan Wu Ming, kepala grup Qian yang bermartabat cabang Provinsi Jiang, memperlakukan pria gendut dengan hormat, dan sekarang dia menyebut anak ini bos, dan yang terakhir masih terlihat jijik. Terkejut, beberapa orang tidak menyadari apa itu berlangsung. Bos, apa yang terjadi? Itu sama sekali tidak peduli dengan kata-kata Daniel Bastian, dan mengalihkan pandangannya ke Liu Jie dan para penjaga konferensi antik yang hadir. Bukan apa-apa, aku menendang orang itu, bos konferensi antik menyuruh seseorang untuk datang dan menangkapku. Daniel Bastian melirik Liu Jie, dan berkata dengan santai. Apa? Seseorang berani menggertak bosku, kamu bosan dengan pekerjaanmu, bukan? Qian dua-dua melirik Liu Jie dan Bos Fang, dan berteriak dengan marah. Lemak di wajahnya bergetar hebat beberapa kali. Mendengar omelan Qian dua-dua, Liu Jie dan pria yang mengadakan konferensi barang antik malam ini terlihat sangat jelek. Mereka tidak mengenal Qian dua-dua. Hanya karena rasa hormat Wu Ming padanya barusan mereka tidak berani membantah, kalau tidak mereka tidak akan menahan kata-kata Qian dua-dua seperti ini. Aku tidak tahu siapa pria ini? Bos Fang, penyelenggara konferensi antik, memandang Qian dua-dua dan bertanya tanpa sadar. Mengikuti pertanyaan Bos Fang ini, semua orang di konferensi antik memandang pria gendut ini, ingin tahu siapa orang yang dapat membuat penanggung jawab cabang provinsi grup Qian memperlakukannya dengan sangat hormat. Lagi pula, dengan status grup Qian di Cina, bahkan kepala cabang di ibu kota provinsi tidak kalah dengan bos dari 50 grup teratas di Cina, dan bahkan karena grup Qian berdiri di belakangnya, statusnya akan lebih tinggi. Ini adalah tuan muda dari keluarga Qian, Qian dua-dua, pewaris masa depan keluarga Qian. Wu Ming menunjuk Qian dua-dua dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tuan muda dari grup Qian. Masa depan keluarga Qian? Mendengar dua identitas ini, semua orang yang hadir merasa seolah-olah disambar petir, terutama Liu Jie dan Bos Fang itu memiliki mata yang kaget dan tumpul. Tidak kembali kepada Tuhan. Pada saat ini, wajah semua orang yang hadir melihat pria muda gendut ini berubah, dan hati mereka terkejut. Mereka tidak menyangka tuan muda terhormat dari keluarga Qian, salah satu tuan muda terbaik di Anjing, akan muncul di sini. Tuan grup Qian? Qin Wanting juga melihat uang itu dengan ekspresi terkejut di matanya, hanya Daniel Bastian dan Tang Shengyi yang tampak acuh tak acuh. Tidak ada perubahan dalam ekspresi Qian dua-dua sama sekali karena identitasnya, yang pertama sama sekali tidak peduli tentang ini, dan yang terakhir bahkan tidak tahu apa itu grup Qian dan keluarga Qian. Tuan Qian, maafkan saya benar-benar tidak tahu bahwa Anda barusan. Bos Fang dengan cepat mengubah wajahnya, dan menatap Qian dua-dua dengan senyum tersanjung. Menangkap bosku? Kamu sangat berani. Pria dengan sepasang mata kecil itu dan tersenyum. Bos gemetar, dan dengan cepat berkata, salah paham, ini semua salah paham. Saat Bos Fang berbicara, dia memberi isyarat ke sekelompok penjaga dan menyuruh mereka bubar. Dan kalian, bagaimana kamu menyinggung bosku? Qian dua-dua melirik Liu Jie, yang langsung menjadi pucat dan sedikit gemetar. Saya. Liu Jie tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, tidak peduli seberapa kaya dia tahu bahwa status Qian dua-dua sangat buruk. Belum lagi keluarga Qian, salah satu dari 8 keluarga besar di Anjing, begitu besar sehingga dia tidak dapat membayangkannya, hanya saja kelompok Qian, yang paling mahal di Cina, ingin berurusan dengan mereka. Kelompok Liu semudah semut. Selain itu, Qian dua-dua juga menyebut pihak lain sebagai bosnya. Untuk menjadi bos Qian dua-dua, putra teratas Huaxia, identitasnya sangat menakutkan, Liu Jie tidak dapat membayangkannya. Dia tidak menyangka akan menjadi seperti itu. Sial banget hari ini langsung ditendang ke pelat besi. Ya, maaf. Kemudian Liu Jie berjalan di depan Daniel Bastian, menundukkan kepalanya dan berkata, tubuhnya sedikit gemetar, benar-benar kehilangan kesombongan dan kesombongan tadi. Inilah yang disebut satu gunung masih tinggi gunung lainnya.
yang kuat memiliki tangan yang kuat, dan jika Anda berpura-pura terlalu banyak, Anda akan ditampar. Pergi, menghilang di depan mataku. Daniel Bastian acuh tak acuh, bahkan tanpa melihat Liu Jie. Segera, Liu Jie menghela nafas lega, dan pergi dari sini tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Melihat Liu Jie, bos muda grup Liu, yang paling berkuasa di Provinsi Jiang, melarikan diri dengan cara yang menyedihkan, banyak orang yang hadir menghela nafas, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Pada saat ini, mereka memandang Daniel Bastian dengan rasa hormat yang dalam, dan mereka tahu betapa hebatnya statusnya bahkan tanpa memikirkannya, untuk menjadi bos dari putra tertua grup Qian yang agung. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa Qian Duoduo memanggilnya, bos, dengan kurang ajar, dan itu sama sekali bukan hal yang sama. Kedua liontin ini cukup bagus. Apakah kamu menyukainya? Jika kamu menyukainya, bagaimana kalau aku membelinya dan memberikannya padamu? Daniel Bastian melihat liontin yang dilihat kedua wanita itu sebelumnya dan berkata tanpa sadar. Tidak butuh. Tidak butuh. Tang Shengyi dan Qin Wanting berkata serempak. Kalian berdua ipar dipersilakan, saya membeli liontin ini, dan memberikannya kepada dua saudara ipar sebagai hadiah pertemuan. Qian Duoduo berkata dengan bangga. Segera, Daniel Bastian dan kedua wanita itu menunjukkan ekspresi aneh. Wajah Daniel Bastian penuh dengan garis-garis hitam, sedangkan untuk Qin Wanting, itu adalah pipi Xia Fei, dengan ekspresi agak malu-malu di matanya, dan Tang Shengyi menatap dingin ke arah Qian Duoduo, yang membuat Qian Duoduo merasa tak dapat dijelaskan. Aku menggigil. Ada apa denganmu? Apakah ada yang salah dengan ucapanku? Qian Duoduo menggaruk kepalanya, dan menatap Daniel Bastian dan yang lainnya dengan ekspresi bingung. Diam, bicara omong kosong, aku akan menutup mulutmu. Daniel Bastian bersenandung begitu saja, dan menatap pria ini, sama sekali tidak peduli dengan identitas orang lain. Qian Duoduo segera menutup mulutnya rapat-rapat dan berhenti berbicara. Wu Ming, kepala cabang grup Qian di Provinsi Najiang, menyaksikan adegan ini, dan hatinya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa tuan muda yang bermartabat dari keluarga Qian akan melakukannya panggil orang lain bos, dan dia sangat patuh. Anda harus tahu bahwa dengan status Qian Duoduo, bahkan putra top lainnya di Anjing tidak memenuhi syarat untuk menjadi bosnya, dan dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya, jadi dia tidak tahu apa latar belakangnya. Lihat, Feng Shaoqing, tuan muda dari grup Elang Hitam, ada di sini. Pada saat ini, semua orang yang hadir berseru lagi, dan melihat ke arah pintu masuk konferensi antik, hanya untuk melihat sekelompok pria berpakaian hitam berjalan dengan gagah. Pemimpinnya adalah seorang pria muda berpakaian hitam dengan wajah tegas dan mata suram. Di sampingnya adalah seorang pria bungkuk, botak dengan sedikit rambut dan wajah suram. Matanya setajam elang, memberi orang perasaan yang sangat suram. Bab 449 bersaing untuk tungku. Tuan Feng, Anda juga di sini, selamat datang. Bos Fang, penanggung jawab konvensi barang antik, melihat pemuda itu muncul dan bergegas maju, berteriak dengan ekspresi menyanjung dan hormat yang sama. Aku di sini hanya untuk membeli sesuatu. Kudengar akan ada tungku pil di sini malam ini? Feng Shaoqing itu meludah dengan wajah muram. Itu benar, saya mendapatkan ini secara tidak sengaja beberapa tahun yang lalu, dan saya secara khusus mengeluarkannya hari ini untuk menghibur semua orang. Bos di sini tersenyum tersanjung. Daniel Bastian di kejauhan mendengarkan percakapan mereka, dan ketika dia mendengar kata tungku dan, pupilnya membeku, dan kilatan cahaya melintas di matanya. Keluarkan dan tunjukkan padaku. Feng Shaoqing itu berkata dengan suara yang dalam. Oke. Bos di sini mengangguk dan menyapa salah satu bawahannya, segera dua pria berbaju hitam datang dengan sebuah kotak besar dan meletakkannya di atas meja. Kemudian bos langsung membuka kotak itu, dan tungku kuali hitam muncul di depan semua orang. Tungku kuali ini memiliki 3 kaki dan seluruh tubuhnya berwarna hitam. Garis misterius diukir di sekitar tungku kuali, memancarkan perubahan hidup yang sederhana, tidak biasa pada pandangan pertama,
jelas ini adalah tungku alkimia yang dikatakan bos. Begitu kompor pil muncul, itu langsung menarik perhatian semua orang di konferensi barang antik. Beberapa kolektor barang antik memandangi kompor pil dengan mata bersemangat dan langsung berjalan. Ketika Daniel Bastian pertama kali melihat tungku alkimia, cahaya terang keluar dari matanya, dan kemudian senyuman muncul di sudut mulutnya. Awalnya, Daniel Bastian mengira dia akan kembali dengan tangan kosong kali ini, tetapi dia tidak menyangka akan ada kejutan yang tidak terduga. Dengan penglihatannya, dia dapat mengetahui bahwa kualitas tungku pil ini luar biasa, dan mata perspektif Daniel Bastian juga menemukan bahwa tungku pil ini mengandung spiritualitas, dan kemungkinan besar itu adalah senjata spiritual. Jika itu benar-benar alat spiritual, maka dia akan mendapatkannya. Dengan alat spiritual ini, tungku alkimia, dia pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam alkimia. Dan Feng Xiaoqing melihat tungku alkimia dengan cahaya yang sama di matanya, dan menatap pria botak dan bungkuk di sampingnya, yang mengangguk. Semua orang, saya memperoleh tungku pil ini secara tidak sengaja. Menurut identifikasi pribadi beberapa ahli, tungku pil ini memiliki sejarah setidaknya ribuan tahun, dan bahannya khusus. Ini jelas bukan produk biasa. Itu adalah barang antik dengan nilai koleksi dan penelitian yang bagus. Hari ini saya mengadakan konferensi barang antik ini, mengundang banyak kolektor ahli dan orang-orang yang menyukai barang antik untuk datang, dan berencana mengeluarkan harta karun ini untuk menambah kesenangan. Hari ini, selama harganya tinggi, tungku pil langka ini bisa dijual. Ambil. Bos pesta itu berjalan ke kompor alkimia, memandang ke arah kerumunan dan berkata, 10 juta, aku ingin tungku pil ini. Feng Xiaoqing tanpa ragu, embusan napas dingin merasuki tubuhnya. Mendengar kata-kata Feng Xiaoqing, banyak orang yang hadir yang awalnya berencana untuk memenangkan tungku pil yang sangat berharga ini semuanya menyerah satu demi satu. Bukannya mereka tidak mampu membayar harga lebih dari 10 juta, tetapi terutama karena status Feng Xiaoqing tidak biasa, dan mereka tidak mampu menyinggung perasaannya. Karena Feng Xiao ingin mendapatkan tungku pil ini, maka... Mendengar kata-kata Feng Xiaoqing, mulut bos Fang sedikit berkedut, merasa sedikit tertekan di hatinya. Menurut penilaiannya, tungku pil ini bernilai setidaknya beberapa ratus juta. Hanya saja dia tidak menyangka Feng Xiaoqing akan tertarik dengan ini, dan karena statusnya yang luar biasa, tidak ada yang berani menaikkan harga saat dia bergerak. Dan karena status Feng Xiaoqing yang tidak biasa, bahkan jika dia merasa sedikit sedih dengan fakta bahwa tungku pil hanya dijual seharga 10 juta, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tapi saat bos di sini hendak mengatakan bahwa tungku pil itu milik Feng Xiaoqing, sebuah suara tiba-tiba terdengar. 100 juta, aku ingin tungku pil ini. Daniel Bastian berdiri dan berkata dengan acuh tak acuh. Melihat Daniel Bastian membuka mulutnya, semua orang berdiskusi, merasa seperti menonton pertunjukan di hati mereka. Ini adalah salah satu orang yang tidak dapat diprovokasi oleh Provinsi Jiang, dan yang lainnya adalah seseorang yang bahkan tuan muda grup Qian yang bermartabat akan memanggilnya bos. Ini diperkirakan yang tertinggi di tempat konferensi antik ini, tetapi sekarang mereka berdua memperhatikan tungku pil ini, dan melihat postur pria itu mengekspor 100 juta, jelas dia harus mendapatkan ini tungku pil, yang jelas. Tentu saja, itu akan bertabrakan dengan percikan api. Daniel Bastian tiba-tiba berbicara, bahwa Feng Xiaoqing, yang berpakaian hitam dan memiliki wajah muram, terlihat agak jelek, dan mengalihkan pandangan dinginnya ke arah Daniel Bastian. Kamu siapa? Berani merampokku di Provinsi Jiang? Feng Xiaoqing mendengus dengan ekspresi muram. Bukankah dia baru saja mengatakan bahwa siapapun yang membayar harga tertinggi bisa mendapatkan tungku pil ini? Bagaimana saya bisa menghitungnya sebagai perampokan? Daniel Bastian berkata dengan tidak setuju. Dan bos di sisi lain terlihat sedikit malu, dia tidak menyangka keduanya akan bertemu bersama, dan memalukan baginya untuk terjebak di tengah. Bos, kamu benar. Qian Duo juga mengangguk, menatap Daniel Bastian dan berkata, Bos, apakah Anda kekurangan uang? Apakah Anda ingin saya meminjamkan beberapa ratus juta? Aku bukan bosmu, dan aku tidak butuh uangmu.
Daniel Bastian cemberut. 200 juta. Feng Xiaoqing berteriak lagi, dan setelah berbicara, dia menatap Daniel Bastian dengan tatapan muram dan dingin, dengan rasa ancaman dan peringatan. Namun, Daniel Bastian sama sekali tidak peduli dengan peringatan dan ancaman pihak lain, dan berkata tanpa berkedip, 500 juta. Anda. Mendengar Daniel Bastian berbicara lagi, wajah Feng Xiaoqing terlihat sangat jelek. Ini terkejut. Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang kaya, tetapi jika mereka ingin menghabiskan 500 juta tanpa berkedip, mereka mungkin tidak dapat melakukan itu. Bahkan Qian Duoduo dan Qin Wanting sedikit terkejut. Adapun mata Tang Shengyi berkedip di tungkupil, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Saya ingin memesan tungkupil ini, tidak peduli siapa yang menginginkannya, itu tidak akan berhasil. Daniel Bastian keluar dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berteriak dengan suara dingin dan mendominasi. Nada mendominasi Daniel Bastian mengejutkan, dan matanya kagum. Adapun wajah Feng Xiaoqing ini sangat jelek, wajahnya suram, aura menakutkan dilepaskan dari tubuhnya, dan cahaya dingin seperti burung nasar bersinar di matanya. Pada saat ini, pria botak dan bungkuk yang berdiri di sebelah Feng Xiaoqing memberi isyarat ke Feng Xiaoqing, dan ledakan aura yang tak tertahankan dari yang terakhir ditekan. Anda baik-baik saja. Feng Xiaoqing memuntahkan 3 kata dengan suara yang sangat dingin, berbalik dan langsung pergi dari sini. Dengan kepergian Feng Xiaoqing dan yang lainnya, tungku alkimia ini secara alami jatuh ke tangan Daniel Bastian pada akhirnya. Meskipun harganya 500 juta yuan, Daniel Bastian merasa itu sepadan bagaimanapun, uang tidak penting baginya, dan tidak sepenting mendapatkan tungkupil dengan kualitas luar biasa, dan jika tungkupil ini adalah senjata spiritual jika jadi, maka 500 juta yang dihabiskannya pasti untung besar. Kemudian Daniel Bastian langsung mengeluarkan kartu ungu itu dan menyerahkannya kepada Bos Fang. Geser. Melihat kartu ungu ini, mata Bos Fang berkilat kaget. Zika. Banyak orang dengan status dan status yang tidak biasa mengenali kartu ungu ini, dan mata mereka dipenuhi keterkejutan, kartu ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki sembarang orang. Ini adalah eksistensi yang hanya bisa dimiliki oleh beberapa pejabat tinggi di Barat. Saya tidak menyangka Daniel Bastian memilikinya. Ini benar-benar status yang tidak biasa. Bab 450 Perampokan Setengah Jalan. Pada saat ini, bahkan Qian Duoduo menatap Daniel Bastian dengan ekspresi terkejut di matanya yang kecil. Membayar tagihan, Daniel Bastian mengangkat tungkupil seberat beberapa puluh kati, dan menatap kerumunan dengan semburan seru. Apakah kamu akan kembali? Daniel Bastian menatap kedua gadis itu, dan mereka berdua mengangguk. Bos, ambil mobilku, sampai jumpa. Qian Duoduo berkata dengan cepat. Bagus. Meskipun Daniel Bastian sedikit terdiam terhadap pria gendut ini, karena ada mobil mewah gratis, mengapa tidak mengambilnya? Jumlah. Tepat ketika Daniel Bastian hendak meninggalkan konferensi antik di sini, matanya tiba-tiba menyipit, dan kilatan petir ungu melintas di matanya, dan dia menyapu ke arah bilik di sampingnya, dan pandangannya tertuju pada bilik ini. Di atasnya. Ketika Daniel Bastian baru saja akan pergi, mata tembus pandang itu tiba-tiba terbuka, dan dia menyadari bahwa ada energi yang terkandung dalam segel persegi ini, yang jelas bukan hal yang sederhana. Berapa ini? Daniel Bastian datang, menunjuk ke segel persegi dan bertanya kepada pemiliknya. Melihat Daniel Bastian, pemilik stan mengubah ekspresinya sedikit, dan berkata dengan cepat, nilai barang ini tidak terlalu tinggi. Jika Anda menginginkannya, saya dapat memberikannya kepada Anda secara gratis. Terima kasih kalau begitu. Daniel Bastian juga begitu saja mengambil segel persegi dan berjalan keluar. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang segel persegi ini? Tang Shengyi menatap dengan rasa ingin tahu pada segel persegi di tangan Daniel Bastian, dan Qin Wanting serta Qian Duoduo menatap Daniel Bastian. Entahlah, aku membelinya untuk bersenang-senang. Daniel Bastian berkata dengan santai, dan kemudian sekelompok orang masuk ke Maybach dengan membawa banyak uang dan pergi dari sini.
Mobil Maybach, Daniel Bastian dan kedua wanita itu duduk di belakang, Qian Duoduo duduk di kopilot, dan Wu Ming mengemudikan mobil di kursi pengemudi. Bos, kepindahanmu malam ini lebih murah hati daripada milikku. Qian Duoduo menghela nafas. Bisakah kamu tidak memanggilku bos? Aku tidak mengenalmu dengan baik. Daniel Bastian tampak tak berdaya. Bos, kemampuanmu untuk menjemput gadis adalah yang paling aku kagumi, dan aku kalah taruhan sebelumnya, jadi aku harus memanggilmu bos. Qian Duoduo berkata sambil tersenyum, berkulit sangat tebal. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu identitas pemuda berbaju hitam itu? Daniel Bastian tiba-tiba bertanya, pria yang bersaing dengannya untuk tungku alkimia sebelumnya bukanlah orang yang sederhana, tetapi seorang pejuang dengan kekuatan yang baik. Terutama pria botak di sampingnya, dia memiliki perasaan bahaya, dan mampu membuat semua orang di atas adegan begitu menakutkan, jelas bahwa statusnya tidak biasa. Nama orang itu adalah Feng Xiaoqing, dan dia adalah pemilik muda dari grup Elang Hitam yang terkenal di Provinsi Jiang. Grup Elang Hitam ini telah bangkit selama lebih dari 10 tahun dan telah menjadi penguasa komunitas bisnis Provinsi Jiang, dengan kekuatan yang sangat besar. Dan yang paling penting adalah mereka tampaknya mengendalikan pasukan bawah tanah di Provinsi Jiang, dan mereka sangat kejam. Di Provinsi Jiang, dapat dikatakan bahwa tidak ada yang berani memprovokasi keberadaan Feng Xiaoqing di Jiang itu provinsi bahkan lebih sebanding status seorang pangeran. Wu Ming, yang sedang mengemudi, memperkenalkan. Daniel Bastian mendengarkan, kilatan cahaya melintas di matanya, dan kemudian dia memfokuskan matanya, menyapu ke depan, dan berkata, cepat sekali. Pada saat itu, mobil Audi di depan Maybach berhenti mendadak, diikuti oleh Maybach dan mobil Audi di belakangnya. Apa yang terjadi? Qian Duoduo berkata dengan heran. Kamu tinggal di sini, aku akan menyelesaikannya. Daniel Bastian mengatakan sesuatu kepada kedua wanita itu dan pergi. Di depan mobil Audi pertama, beberapa mobil diparkir, dan sekelompok pria berpakaian hitam dengan wajah dingin turun, masing-masing memancarkan aura dingin. Pemimpinnya adalah Feng Xiaoqing dan pria botak bungkuk berwajah burung pemakan bangkai itu. Daniel Bastian berjalan ke depan mobil Audi, melirik Feng Xiaoqing, dan berkata dengan senyum di sudut mulutnya, apakah kamu berencana untuk mengambilnya? Serahkan tungku alkimia, berlutut di depanku dan bersujud, aku mengampuni hidupmu. Feng Xiaoqing menatap Daniel Bastian dengan wajah dingin, dan berteriak dengan suara menusuk. Hei, kamu sangat sombong, kamu berani berbicara dengan bosku seperti itu, betapa beraninya kamu. Qian Duoduo bergegas keluar, dan pada saat yang sama, sekelompok pengawal turun dari dua mobil Audi dan dengan cepat muncul. Tunggu pemalas, keluar! Feng Xiaoqing berteriak dengan dingin bahkan tanpa melihat ke arah Qian Duoduo. Tuan Muda Feng, saya Wu Ming, penanggung jawab grup Qian cabang Provinsi Jiang. Ini adalah tuan muda dari grup Qian kami. Tolong. Wu Ming itu juga datang, mencoba keluar dari identitas keluarga Qian, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Jika kamu tidak pergi, kamu semua akan mati. Feng Xiaoqing berteriak begitu saja, matanya dipenuhi dengan kilatan dingin dan menakutkan, yang membuat hati seseorang bergetar. Sial, sombong sekali, beri aku pelajaran untuk orang ini. Qian Duoduo mendengus marah, dan segera sekelompok pengawal bergegas. Bang bang bang. Detik berikutnya, sekelompok pria berbaju hitam di belakang Feng Xiaoqing bergegas maju, menunjukkan kekuatan mereka yang luar biasa, dan langsung menjatuhkan semua pengawal ke tanah. Memperdayakan. Feng Xiaoqing itu mendengus dingin. Sial, sangat mengagumkan. Qian Duoduo terkejut, lemak di wajahnya bergetar, dan matanya yang kecil hampir hilang. Nak, keluarkan tungku pil dengan patuh, lalu berlutut dan bersujud. Aku bisa menyelamatkan hidupmu, kalau tidak jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Feng Xiaoqing meludah dengan ekspresi muram, dengan rasa dingin yang menakutkan di matanya. Di dalam mobil Maybach, Qin Wanting melihat situasi di luar, sedikit mengernyit, dan menatap Tang Shengyi. Apakah dia baik-baik saja? Apakah kamu sangat peduli padanya? Apakah kamu menyukainya? Tang Shengyi menatap Qin Wanting dan tiba-tiba berkata. Qin Wanting sedikit berubah,
dan matanya berkedip, aku hanya mengkhawatirkannya, apakah kamu tidak khawatir? Siapa takut? Ekspresi Tang Shengyi acuh tak acuh, dan tidak ada kekhawatiran yang terlihat di wajahnya. Saat ini Daniel Bastian mendengar kata-kata Feng Xiaoqing, dan menatapnya dengan senyum lucu di sudut mulutnya. Aku berlutut dan bersujud padamu? Itu benar, ini satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan hidup. Aku hanya bisa menyalahkanmu karena menyinggungku. Beberapa orang ditakdirkan untuk membayar harga karena menyinggungku. Feng Xiaoqing menatap Daniel Bastian dengan dingin, dengan jijik di matanya. Benar. Beberapa orang benar-benar tidak bisa tersinggung. Jika mereka tersinggung, mereka harus membayar harganya. Sama seperti jika kamu ingin merampokku sekarang, kamu akan menyinggung perasaanku. Daniel Bastian acuh tak acuh, pupilnya sedikit menyempit dan dia menatap Feng Xiaoqing. Nak, kamu benar-benar tidak bisa melihat situasinya dengan jelas, sepertinya kamu perlu dibangunkan. Feng Xiaoqing mendengus dingin, dan dengan lambaian tangannya, sekelompok pria berbaju hitam bergegas menuju Daniel Bastian, memancarkan aura yang menakutkan. Bos. Kian dua-dua melihat sekelompok orang yang bergegas ke arahnya, dan ekspresinya langsung berubah.